Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Bagus. Di video kali ini kita akan membahas mengenai obesitas pada anak. Yang ternyata anak yang mengalami obesitas berisiko terkena berbagai macam penyakit. Mari kita lanjutkan ya. Jadi kebanyakan orang tua gitu itu akan merasa sedih bila melihat ada seorang anak yang kurus gitu, apalagi anaknya sendiri gitu ya. Sedih gitu. Yang mana itu betul gitu ya. Bisa jadi anak ini mengalami gizi kurang atau bahkan gizi buruk gitu. Ya tentu beralasan ya. Gizinya bisa jadi dia kurang atau malah gizinya buruk gitu. Nah, demikian juga sebaliknya gitu. Banyak orang tua senang gitu melihat anaknya gemuk, senang. Bahkan ada yang makin gemuk itu sama dengan makin sehat gitu. Jadi makin gemuk seorang anak, orang tuanya akan semakin bangga gitu. Wah, anak saya gemuk gitu, anak saya berarti sehat banget gitu. Nah, di video kali ini kita akan belajar bahwa ini makin gemuk adalah makin sehat adalah sebuah mitos ya. Makin gemuk seorang anak sama dengan makin sehat seorang anak adalah sebuah mitos. Kenapa? Karena gemuk sesuai judul video ini justru berisiko mengalami berbagai macam penyakit gitu. Jadi kurus, sangat kurus tidak baik, gemuk apalagi obesitas juga sama-sama tidak baik. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi ini data dari UNICEF, disebutkan bahwa pada tahun 2018 hampir 3 dari 10 anak berusia di bawah 5 tahun menderita stunting gitu ya. Jadi tiga anak satu itu mengalami stunting. Mungkin kita udah ketahui bersama stunting itu pendek yang dikarenakan gizi buruk yang kronis, sehingga kecerdasannya juga pasti lebih rendah, lebih rentan sakit dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita soroti di sini ternyata 1/5 anak di usia sekolah dasar itu mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Ada data pendukung lain di kota-kota besar bahkan 30% ya, kurang lebih 30% anak itu mengalami obesitas. Nah, sehingga seperti saya sebutkan tadi, anggapan semakin gemuk seorang anak artinya semakin sehat itu adalah mitos belaka. Kenapa? Karena ternyata anak yang obesitas atau kegemukan berisiko terkena berbagai macam penyakit. Contohnya, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol yang lebih tinggi, perlemakan hati, asma, gangguan tidur, sakit gula atau diabetes mellitus gitu ya. Penyakit-penyakit ini berisiko terjadi pada anak-anak yang mengalami obesitas, baik saat ini maupun di kemudian hari saat besok remaja atau dewasa. Dampak lainnya juga adalah dampak psikologis. Tentu anak yang kegemukan bisa diejek temannya, bisa berpotensi ya dibully temannya, minder dan lain sebagainya. Yang ini tentu menjadi masalah psikologis bagi si anak. Kita lanjutkan. Kapan sih seorang ibu curiga gitu ya anaknya mengalami obesitas? Ini penampakan mata dulu nih. Bila pipinya nyempluk atau tembem ya, terus lehernya tampak pendek. Saya masih punya leher ini ya. Nah, anak yang obesitas biasanya kayak nggak punya leher gitu kesannya, karena lehernya tampak pendek. Perutnya membuncit dan berlipat-lipat, payudaranya membesar, tungkainya umumnya berbentuk seperti huruf X, paha dalam saling menempel. Pada laki-laki, penisnya tampak kecil dan terbenam. Bila dijumpai seperti ini, memang kita harus mulai berpikir jangan-jangan anak kita mengalami obesitas. Lalu, bagaimana sih
memastikan obesitas atau tidak, bisa dibawa ke dokter terdekat, nanti dokter yang akan menilai status gizinya. Atau bisa juga ibu-ibu menggunakan grafik WHO 2006. Grafik ini tentu bisa didapatkan di mana-mana, di Google juga ada. Di grafik ini menyajikan berat badan dalam kilogram ya, lalu panjang badan atau tinggi badan dalam sentimeter. Jadi kita harus punya data berat badan dan tinggi badannya. Dari grafik ini nanti akan kita temukan gitu. Jadi berat badan berapa, misalnya 8 kilo, lalu tinggi badannya berapa, misalnya 70 kilo. Nah, ketemunya di sini gitu. Caranya seperti itu. Nah, kapan kita mulai curiga? Kalau satu, titik pertemuannya ini di atas positif 1 di antara ini, itu berpotensi nih menjadi overweight atau kelebihan berat badan. Bila hasilnya pertemuannya di antara garis merah dan hitam atau di antara +2 dan +3, itu disebut overweight. Jadi kalau di sini namanya overweight. Nah, kalau titik pertemuannya itu di sini di atas +3, jadi di sini gitu, ini namanya obesitas. Misalnya grafiknya seperti ini ya, berat badannya 12 kilo misalnya, tinggi badannya 65. Nah, misalnya seperti itu. Tentu anak ini mengalami obesitas. Nah, anak yang mengalami obesitas dengan berbagai macam risiko penyakitnya tadi, tentu akan tumbuh menjadi remaja yang obesitas bila kita tidak melakukan sesuatu. Remaja yang tumbuh menjadi remaja yang obesitas tentu akan tumbuh menjadi dewasa yang obesitas, yang tentu tumpukan risiko penyakitnya akan semakin bertambah. Maka tidak heran banyak penyakit-penyakit yang zaman dulu merupakan penyakitnya orang sudah sepuh-sepuh sekali, saat ini sudah mulai banyak dijumpai, bukan hanya di dewasa, bahkan di usia remaja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan subscribe. Insya Allah di channel ini kita akan terus menyajikan informasi-informasi yang insya Allah bermanfaat dan menarik mengenai kesehatan anak. Bisa juga bunda atau orang tua bila ingin ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom pertanyaan. Insya Allah nanti kami buatkan videonya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kami undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.